Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti wanita menggurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
Walau seribu domba di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hati.
Shalom, damai di hati. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Erene Kema 1 menyambut dengan sukacita kesungguhan saudara-saudara jemaat dalam ibadah Minggu Pemulihan Yesus ini, walaupun masih di rumah masing-masing. Tema bulanan, gereja memperkokoh nilai-nilai kebangsaan, dan tema mingguan, menjadi sahabat bagi semua. Semoga kesetiaan berbakti merupakan ungkapan syukur nyata kita kepada Tuhan melalui kehidupan persekutuan jemaat. Saudara-saudara jemaat, Allah menyambut kita dalam hadiratnya dan mengundang kita berpartisipasi dalam tujuan-tujuannya. Sekalipun kita lemah, Ia tetap mengundang kita dalam kekudusannya dan menikmati kebersamaan dengannya. Mari berdiri dan memuliakan Dia. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. NNBT nomor 2. Adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Nats pembimbing dalam persekutuan ibadah kita di saat ini dalam Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kita mengangkat pujian mulia, mulia, mulia namanya. Mulia namanya.
jemaat Tuhan bukanlah hasil kerja tangan kita yang dapat menyelamatkan jiwa yang bersalah. Bukan pula hasil keringat kita yang membuat kita sempurna. Bukan apa yang kita rasakan atau kerjakan yang memperdamaikan kita dengan Allah. Hanya Kristus saja yang sanggup menanggung semua dan rela mengampuni semua. Itu sebabnya mari tunduk di hadapan tahta kasih Allah Bapa, mengakui dosa-dosa dan memohon ampunannya. Ya Bapa, sumber kasih karunia, Engkau telah memanggil dan memilih kami menjadi milik kepunyaan. Namun dalam perjalanan kehidupan, kekristenan kami masih compang-camping. Doa-doa kami ternodai oleh dosa. Air mata pertobatan kami sering tidak tulus. Pengakuan salah kami begitu banyak dipenuhi amarah dosa. Dan kami ternoda oleh kepentingan diri. Dalam Kristus Putramu kami memohon. Segala pelanggaran kami terbuka di hadapan-Mu, karena kami tak memiliki jubah untuk menutupi dosa-dosa kami. Kami senantiasa berdiri dengan jubah keburukan kami, dan dengan anugerah-Mu, kami senantiasa menerima perubahan pakaian kami. Sebab yang Engkau lakukan senantiasa dengan kasih dan tekun memperbaiki ketidaksalehan kami. Di dalam Yesus kami memohon. Kami selalu mengembara di jalan yang Engkau tetapkan, dan senantiasa pulang sebagai anak yang terhilang, dan selalu berkata, Bapa, ampuni aku. Dengan kasih sayang-Mu, Engkau menghampiri kami dan memberikan kami jubah terbaik. Melalui kasih Putra-Mu, kami memohon.
agar dapat mengenali keberdosaan kami yang luar biasa, kebenaran melalui penebusan-Mu, kemuliaan Kristus yang agung melalui kasih sayang-Nya, keindahan kekudusan hidup bersama Engkau, dan keajaiban anugerah-Mu yang menakjubkan. Kepada setiap orang yang telah tulus mengakui dosanya dan bertobat, dengarlah kabar pengampunan yang terdapat dalam Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 sampai 8 yang menyatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa saudara telah diampuni dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini hiduplah di dalam kuasa perdamaian-Nya. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kita mengangkat pujian, mari puji Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan Allah, jemaat-Mu, Jemaat Gemim Irene Kemah 1 yang boleh beribadah kepada Tuhan ketika jemaat Tuhan masih tetap berada di rumah, beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya hikmat daripada-Mu tetap menjadi bagian kehidupan umat Tuhan. Maka dari itu, dalam setiap keberadaan kehidupan kami selalu membutuhkan firman-Mu untuk terus menuntun menjadi firman kehidupan, menjadi roti hidup dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan kami hikmat, agar ketika firman kami dengar, itu benar-benar membawa pembaharuan dalam kehidupan kami, tetapi juga membawa semangat bagi kami untuk terus berkarya di tengah-tengah dunia ini. Maka berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami sebagai jemaat Tuhan siap mendengar suara firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita membaca firman Tuhan dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-17. Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-17, dengan perikop perintah supaya saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku,
kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, puji syukur kepada Tuhan, pemilik kehidupan kita, yang tetap memberikan kita waktu dan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Walaupun sampai pada minggu ini kita tetap diberikan kesempatan untuk beribadah di rumah kita masing-masing, dan kita juga jemaat Tuhan mendengar persekutuan ibadah ini lewat pengeras suara, bahkan lewat YouTube dan lain sebagainya, sesuai dengan kreativitas dari setiap jemaat. Dan oleh karena itu, kita di saat ini, dalam situasi ini, kita diajak juga untuk sungguh menikmati hubungan yang tidak terbatas dengan Tuhan, dengan juga kita diperhadapkan dengan situasi social distancing, physical distancing, dan oleh pembatasan sosial berskala besar di beberapa provinsi. Dan puji Tuhan, sampai saat ini kita belum diberlakukan hal itu. Dan biarlah juga kita semakin berhikmat dalam menjalani hidup ini, terlebih dalam menjaga kesehatan kita sebagai umat Tuhan. Dan oleh karena itu, jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, yang pasti kita semua sudah merindukan untuk ada dalam persekutuan ibadah yang normal di gedung gereja. Tapi inilah yang harus kita lakukan dalam situasi kondisi apapun, baik di rumah dan dimanapun, kita tetap harus beribadah kepada Tuhan. Kita harus tetap membangun relasi yang indah bersama dengan Tuhan, terlebih dalam situasi kondisi seperti ini. Karena itu, kita diajak di saat ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9 sampai 17. Di sini dalam perikop menyampaikan perintah agar supaya saling mengasihi, dan tema mingguan kita menjadi sahabat bagi semua. Setiap orang pasti memiliki ciri-ciri khusus yang membuat orang lain mudah untuk mengenalinya, baik itu dalam penampilan maupun karakteristiknya. Sama halnya dengan pengikut Kristus, yaitu orang Kristen, kita semua, kita juga seharusnya memiliki ciri khas, yaitu hidup dalam kasih. Orang bisa mengenal kita sebagai orang Kristen dari kasih yang kita miliki dan yang kita terapkan dalam kehidupan ini. Pertanyaannya bagi kita adalah, mengapa kita harus mengasihi? Untuk apa kita harus mengasihi? Dan siapakah yang harus kita kasihi? Dalam pembacaan firman Tuhan di saat ini mau menjelaskan bagi kita. Yang pertama adalah mengasihi. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dalam ayat yang ke-9 sampai 10. Sebelum Yesus menjalani penderitaan di kayu salib, Dia tidak henti-hentinya mempersiapkan para muridnya dengan ajaran-ajaran yang menjadi dasar hidup yang benar. Salah satunya adalah hidup dalam kasih. Dan oleh karena itu 1 Yohanes 4 ayat 19 juga berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita.
Yesus memerintahkan para pengikutnya untuk hidup saling mengasihi, bukan agar mereka diberkati atau beroleh keselamatan, melainkan sebagai tanda atau sebagai respon atas kasih yang mereka terima dari Allah. Kasih yang telah dibuktikan oleh Allah lah yang harus diteladani para pengikut Kristus. Dengan demikian, mengasihi dalam pandangan Yesus adalah mengasihi bukan supaya orang lain mengasihi kita, atau bukan karena orang lain tidak mengasihi kita, namun sebagai orang Kristen kita harus mampu mengasihi siapapun dia tanpa melihat latar belakang dan lain sebagainya. Bagaimanapun keadaannya, walaupun dia tidak mengasihi kita, meskipun kita berbeda agama, kita berbeda pandangan, kita berbeda kepercayaan, tapi kita harus mengasihi orang itu. Orang yang hidup dalam kasih yang bersumber dari Allah akan mendapatkan keistimewaan dengan tinggal di dalam kasih Tuhan. Karena yang mau mendengar dan melakukan perintah Tuhanlah yang akan tinggal bersama-sama dengan Dia, sama seperti Yesus yang tinggal di dalam kasih Bapa. Hal yang kedua yang mau disampaikan adalah berkat yang dapat kita peroleh yang dengan mengasihi. Dalam ayatnya yang ke-11 sampai 12, berkat yang dapat kita peroleh dengan mengasihi adalah mendapat sukacita penuh yang bersumber dari Tuhan. Yesus menjanjikan sukacita bagi yang hidup dalam kasih. Dia mengungkapkan kata sukacita, bukan kata bahagia. Kebahagiaan dapat kita ciptakan dan dapatkan dari dunia ini dengan usaha kita sendiri. Namun berbeda dengan sukacita, sukacita itu bersumber dari Allah dan merupakan buah dari Roh. Sukacita Tuhan akan ada pada kita yang hidup dalam kasih sehingga sukacita itu penuh. Berikutnya dalam ayatnya yang ke-13 sampai 15, berkat yang dapat kita peroleh dengan mengasihi adalah menjadi sahabat Tuhan. Dalam tradisi Yahudi sangat gampang membedakan hamba dengan sahabat. Seperti yang sudah kita ketahui, seorang hamba itu adalah orang yang bisa diperlakukan sesuka hati oleh tuannya. Seorang hamba tidak memiliki hak apa-apa dalam hidupnya, bahkan tidak berhak atas nyawanya. Dia juga tidak tahu apa yang diperbuat tuannya dan dia harus mengabdi kepada tuannya. Sementara seorang sahabat adalah orang yang paling dekat dengan kita dan yang paling mengerti akan pribadi kita. Bahkan sering seorang sahabat lebih mengerti pribadi kita dibanding orang tua atau saudara-saudara kita. Seorang sahabat juga mau berkorban untuk sahabatnya, bukan malah mengorbankan sahabatnya untuk kepentingannya. Karena itu, Yesus sendiri sebagai sahabat yang baik tidak hanya mengajarkan bagaimana gambaran seorang sahabat, tetapi lebih dahulu menunjukkan dan mempraktekkan bagaimana karakter seorang sahabat yang baik dan benar. Dia mengorbankan nyawanya untuk kita atas kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Berarti menjadi sahabat yang baik juga harus mau berkorban, memiliki kesetiaan, memiliki solidaritas yang tinggi terhadap sahabatnya. Seorang sahabat juga mengetahui apa yang dilakukan oleh sahabatnya, sama seperti Yesus yang memberitahukan segala sesuatu yang dia dengarkan dari Bapanya yang di surga. Itu hal yang kedua. Yang berikutnya, berkat yang kita peroleh ketika mengasihi. Kita dipilih menjadi sahabatnya dan sarananya menunjukkan identitas seorang Kristen. Ayat 16a. Sering kita berpikir bahwa kitalah yang memilih Yesus menjadi juru selamat kita dan menjadi Tuhan kita. Namun sebenarnya saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bukan kita yang memilih Yesus menjadi sahabat kita, tetapi Dialah yang memilih kita. Allah yang memilih bangsa Israel menjadi umat pilihannya. Allah yang memilih nabi-nabi menjadi penyambung lidahnya. Dia yang memilih para imam dan raja-raja untuk memimpin bangsa Israel. Yesus yang memilih para muridnya sebagai kadernya yang akan meneruskan pengabaran berita sukacita. Dia juga yang memilih kita untuk diselamatkan. Dan dia juga yang memilih kita untuk menjadi sahabatnya. Karena itu pertanyaannya adalah, maukah kita
sebagai umatnya menjadi sahabat Yesus. Menjadi sahabat Yesus berarti mau melakukan segala apa yang telah dia lakukan, yaitu hidup di dalam kasih tanpa mencari keuntungan pribadi. Yang berikutnya dalam ayat 16b, berkat yang diperoleh ketika mengasihi, kita dipakai Tuhan menjadi berkat dan saluran berkat. Untuk bisa menjadi orang yang hidup dalam kasih, kita terlebih dahulu menerima kasih yang bersumber dari Allah. Artinya di sini Allah yang bekerja, dan setelah kita merasakan aliran kasih Tuhan, maka kita bisa merasakan bagaimana indahnya kasih itu. Akan tetapi berkat dan kasih karunia yang kita terima itu bukan untuk kita nikmati sendiri. Tuhan ingin memakai kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan artinya di sini juga keberadaan kita menjadi sukacita bagi sesama kita, dan berkat yang kita terima juga harus bisa kita bagikan kepada yang membutuhkan kita. Disinilah nyata bahwa kasih itu adalah wujud nyata dari iman kita, tidak hanya konsep atau sebatas perkataan saja, tetapi tindakan nyata yang harus kita berlakukan dalam kehidupan ini. Poin yang ketiga, mengasihi adalah perintah Yesus yang harus diterapkan. Dalam ayatnya yang ke-17, ayat ini kembali Yesus menegaskan seharusnya keharusan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengikut Kristus. Kita diperintahkan untuk mengasihi satu dengan yang lain. Artinya kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain, berarti mengasihi semua orang, tidak terbatas. Mau orang menjahati kita maupun orang yang berbuat baik kepada kita, semua harus kita kasihi. Kita dituntut menjadi pribadi yang aktif dalam menunjukkan identitas iman kita. Kita tidak diajarkan untuk hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Dalam menerapkan kasih, tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, tidak ada tua, muda, dan lain sebagainya. Yesus tidak menginginkan kita memilih orang-orang yang dikasihi. Yesus sendiri membuktikan bahwa Dia mengasihi semua orang. Bahkan orang-orang yang dikucilkan dan direndahkan, orang-orang cacat, dan juga orang-orang yang dianggap sebagai orang berdosa. Jadi Yesus tidak hanya mengajarkan konsep belaka kepada murid-muridnya pada saat itu, namun Dia mengajarkan apa yang telah diperbuat di tengah-tengah pelayanannya. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dari 3 poin yang boleh kita dengarkan tadi, kita boleh memahami ajaran Yesus yang mengajarkan bagaimana kita harus hidup dalam kasih sebagai wujud iman kita, sebagai bukti nyata. Dan oleh karena itu ada 3 hal yang harus tinggal dalam diri kita sebagai manusia ciptaannya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Itu tidak bisa kita lupakan sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mengasihi bukan karena kita dikasihi orang atau sesama kita, tapi karena Allah lebih dulu mengasihi kita, sehingga kita mampu mengasihi siapapun dia, bagaimanapun statusnya. Dan yang lebih luar biasa, kita harus mampu mengasihi meskipun orang lain membenci atau memusuhi kita. Mengasihi bukan supaya orang yang kita kasihi memuji kita, tetapi agar mereka memuji Tuhan yang mengajari kita untuk saling mengasihi. Karena jika kita mengasihi agar mendapat pujian, maka Paulus mengatakan itu tidak ada artinya. Sekalipun kita mau membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada kita, bahkan menyerahkan tubuh kita untuk dibakar, jika kita tidak memiliki kasih yang benar atau supaya dipuji oleh orang lain, maka sebenarnya semua itu tidak ada artinya. Jadi pertanyaannya, bagaimana wujud dari kasih yang benar yang harus kita miliki oleh sebagai orang Kristen? Dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 adalah jawabannya. Dengan demikian, sesuai dengan perintah Yesus dalam ayat 7, maka kita diharuskan untuk saling mengasihi yang satu dengan yang lain. Sikap inilah yang menjadi penerapan
agar kasih kepada Allah akan kasih kepada Allah. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Maka sebagai orang Kristen, kasih kepada Allah dan kepada sesama adalah hukum yang paling utama dalam ajaran Yesus, dan hukum itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada, dalam keluarga kita pun, sehingga melalui kasih yang nyata, maka nyata pula kita sudah tinggal di dalam kasih Allah. Karena orang yang tinggal dalam kasih yang bersumber dari Allah akan mendapat sukacita yang penuh. Karena itu jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kondisi, situasi kita seperti ini, bahkan ketika orang-orang yang positif terjangkit COVID-19 hanya kita lihat di media sosial, bahkan hanya kita lihat di televisi, tapi sudah ada di dekat kita. Maka inilah tantangannya bagi kita. Bagaimana kita memproteksi diri, bagaimana kita harus mampu untuk menjadi orang-orang yang tahan uji atas segala sesuatu. Kita juga diingatkan untuk menebarkan kasih dimanapun kita pergi dan berada, seperti perintah dalam pembacaan firman Tuhan di saat ini, supaya saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita, seperti Allah mengasihi kita sebagai umat ciptaannya. Dia menjadikan kita sahabat, dia menjadikan kita orang-orang yang tahu apa kehendaknya dalam kehidupan ini. Maka lakukanlah apa yang menjadi kehendaknya dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menerima anugerah bahkan berkat yang luar biasa dalam menjalani hari-hari kehidupan ke depan. Kita tetap menjaga kesehatan, kita tetap berdoa, kita tetap membangun relasi yang indah bersama dengan Tuhan dalam hari-hari kehidupan ke depan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Cek. Kita tiba dalam persembahan. Umat Tuhan, ini saatnya bagi kita memberikan persembahan sebagai bentuk bakti dan syukur kita atas kasih Allah, sambil mengingat pesan kitab suci yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 9 yang berbunyi demikian: karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan NNBT nomor 15, Hai seluruh umat Tuhan. Tanda terima kasih
Mari berdiri untuk menyerahkan syukur kita dalam doa secara berbahasa. Allah yang Maha Kaya, penuh kuasa dan kemurahan, kami mengucap syukur atas keselamatan yang sempurna yang Engkau kerjakan melalui Yesus Kristus yang dipermuliakan di surga dan di bumi. Sabdamu yang telah kami dengar menguatkan dan memimpin umat-Mu ini untuk menaruh seluruh pengharapan kami kepadamu saja, dan dengan demikian kami dapat melayani dan menghormati Engkau dalam tindak dan laku kami. Layakkanlah dan kuduskanlah persembahan yang kami bawa sebagai bentuk kasih dan hormat umat-Mu kepada Engkau. Di dalam Kristus yang mulia, terimalah syukur bakti kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Betapa besar kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga di hari Minggu yang berbahagia dan bersyukur ini kami boleh beribadah kepadamu. Walaupun kami masih tetap beribadah di rumah kami masing-masing, kami dituntun lewat pengeras suara, bahkan pun lewat video-video yang ada, tetapi kami percaya hikmat daripada Tuhan tetap memperlengkapi kami sebagai umat-Mu untuk tetap terus setia beribadah, bahkan bersyukur kepadamu. Karena itu Tuhan, kami juga bersyukur kami boleh menerima berkat lewat kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan di hari Minggu ini. Biarlah firman yang kami dengarkan semakin membawa pemahaman iman bagi kami, bagaimana kami diperintahkan untuk mengasihi semua orang, baik yang menyakiti kami maupun yang berbuat baik kepada kami, bukan untuk mendapatkan pujian dan lain sebagainya, tetapi kami diingatkan untuk menjadi alat berkat-Mu. Ketika kami mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, maka kami juga harus mampu mengasihi sesama kami yang Tuhan hadirkan untuk terus hidup berkarya di sekitar kami di dalam dunia ini. Karena itu ya Tuhan Allah, kami percaya juga firman-Mu tetap terus hidup, bertumbuh, berkarya dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Dan ketika kami diperhadapkan dengan pandemi virus corona, kami tetap percaya juga Tuhan yang menjadi benteng perlindungan kami, yang akan tetap terus memberikan kami perlindungan ketika kami terus berharap dan percaya kepada-Mu. Tapi juga dengan hikmat-Mu kami semakin terus membangun kehidupan yang bersih di hadapan Tuhan, tidak hanya bersih secara jasmani tapi juga rohani. Kami mampu mempertahankan hidup yang benar di hadapan Tuhan, tetapi juga mampu untuk menjadi alat berkat Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Karena itu Tuhan, di ibadah Minggu pagi yang indah ini dan penuh berkat ini, kami memuliakan keagungan nama-Mu, kami bersyukur, kami memuji akan kebesaran nama Tuhan. Kasih dan penyertaan-Mu, kami sadar bahwa dalam hari-hari hidup kami senantiasa melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu. Karena itu ya Tuhan Allah, biarlah hikmat dan tuntunan Tuhan agar ke depan kami dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan kehendak dan tuntunan-Mu. Kami sadar tantangan, godaan senantiasa datang begitu kuat di hadapan kami. Sebagai manusia seringkali kami tidak mampu menghadapinya. Karena itu ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu menyertai kami dan menyadarkan kami agar kami selalu menyerahkan hidup kepada-Mu saja. Ya Yesus, penebus kami yang penuh cinta dan kasih, kami berdoa juga bagi kehidupan jemaat-Mu dalam berbagai bentuk pergumulan hidup yang dihadapi. Ada anggota jemaat-Mu yang diperhadapkan dengan sakit penyakit dalam kehidupan mereka, biarlah oleh jamahan tangan kasih-Mu mereka merasakan pemulihan-pemulihan, karena Engkau yang tetap setia mendampingi mereka, memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga juga dalam jamahan-Mu mereka mendapatkan kesehatan daripada Tuhan. Ada yang bergumul dengan berkat-berkat-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang mencukupkan segala sesuatu. Biarlah apa yang diusahakan untuk memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan dari keluarga, biarlah berkat-berkat-Mu terus ada dan ternikmati, mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan yang ada. Bahkan Engkau yang tetap terus memberikan kesehatan dan kekuatan
bagi kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Gemim Irene Kemah 1, yang tetap terus berjuang, yang tetap terus mencari berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah pandemi corona ini. Maka biarlah juga pemeliharaan Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan mereka. Setiap talenta yang mereka miliki boleh mendatangkan berkat untuk kehidupan mereka. Karena itu juga ya Tuhan Allah, ingatlah juga bagi kehidupan jemaat Tuhan yang boleh bersyukur di sepanjang minggu ini menikmati berkat Tuhan lewat ketambahan usia dari tanggal 18 Mei sampai tanggal 24 Mei, yang boleh berhari ulang tahun pribadi Albertus Mansremba, Wenas Uturun Tukahu, Cindy Meisi Wehanto, Meine E Sambuaga, Meme Leonita Ju, Meifo Liong Ju, Gisela Potabuga, Marce Mangintiku, Ferdina Alfius Jeleni, Meiti Magdalena Demus, Handri Languyu, Irfan Sabanari, Rahel Kundiman, Olivia Melita Tuera, Miracle A. Paulus, Michela Lariunau, Gael Budiman Marasing, Aneke Porodisa, Dominike Bohang, Yohana Kenang, Meidi Sigarlaki, Marlin Alau, dan Regina Pangkalias. Berkati kehidupan jemaatmu yang boleh menikmati ketambahan usia dalam kehidupan mereka. Biarlah berkat ketambahan usia ini boleh dipandang sebagai anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan, sehingga waktu kehidupan yang akan mereka jalani ke depan, mereka boleh memakainya untuk semakin menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga menjadi alat berkat-Mu. Waktu kehidupan yang Tuhan berikan lewat ketambahan usia boleh mereka syukuri dengan selalu bersuka cita, bahkan mengagungkan keunggulan nama kasih-Mu. Bahkan yang boleh berhari ulang tahun pernikahan keluarga Abdullah Papuas, keluarga Hendrik Goni, keluarga Guillermo Takalamingang, keluarga Horman Papilaya. Tuhan boleh menambahkan usia dalam pernikahan yang boleh ternikmati. Biarlah Tuhan, ketika Tuhan boleh mempersatukan kehidupan keluarga ini, biarlah juga pemberkatan Tuhan tetap terus menjadi bagian kehidupan mereka. Keluarga Kristen yang mengandalkan Tuhan, keluarga Kristen yang selalu menghadirkan Tuhan sebagai kepala dalam kehidupan keluarga mereka, sehingga mereka tetap terus saling mengasihi, tetap terus saling menguatkan, tetap terus saling mendukung dalam situasi kondisi apapun yang terjalani dalam hari-hari kehidupan ke depan. Karena itu juga bersyukurlah kami bagi bersama dengan jemaat-Mu yang boleh membawa persembahan dalam persekutuan ibadah. Berkati persembahan yang diberikan agar boleh bermanfaat dalam tanggung jawab pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Irene Kemah 1. Bahkan pun yang boleh membawa sampul-sampul syukur ulang tahun pribadi, syukur hari ulang tahun pernikahan, sampul syukur pembangunan, sampul syukur persepuluhan, dan sampul-sampul syukur lainnya. Biarlah berkat-berkat yang boleh dipersembahkan kepada Tuhan juga boleh menopang tanggung jawab pelayanan Tuhan yang ada di Jemaat Gemim Irene Kemah 1. Setiap program-program pelayanan, setiap program-program pembangunan boleh berjalan dalam tuntunan penyertaan tangan kasih Tuhan. Bahkan pun kami mendoakan bagi para medis yang ada di rumah sakit yang ada di puskesmas, dimanapun mereka berada, dalam guna untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Biarlah mereka diberkati, mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan hikmat daripada Tuhan. Bahkan semua orang yang terpapar virus ini, biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan mereka. Kami percaya rancangan-Mu sungguh indah, maka diberkatilah juga kehidupan mereka. Biarlah mereka mampu melewati tantangan pergumulan ini dengan tetap terus mengandalkan Tuhan sebagai pemilik kehidupan mereka. Kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan, kita yang ada dari Ibu Camat, Bapak Hukum Tua, bahkan perangkat desa yang ada, semua orang yang boleh mengambil bagian dalam kepemerintahan, diberkatilah mereka, diberikan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan, sehingga dalam pengambilan keputusan yang mereka kerjakan dan lakukan itu boleh berdampak yang baik bagi kehidupan bangsa dan negara kami.
terlebih bagi kehidupan masyarakat kami yang ada. Setiap bantuan-bantuan boleh tersalurkan dengan baik bagi kehidupan masyarakat yang membutuhkan. Bahkan biarlah perpanjangan tangan Tuhan boleh menjadikan mereka sebagai alat berkat-Mu. Diberkati mereka, diberikan kekuatan, diberikan hikmat, kemampuan, tidak hanya dalam kehidupan pribadi, tapi dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Diberkatilah juga para hamba-hamba-Mu yang ada di Jemaat Gemim Irene Kemah 1, para pendeta, guru agama, penatua Syamas dari kolom 1 sampai 17, komisi-komisi kerja, penatua Bipra, semua orang yang mengambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu yang ada, bahkan kostor, biarlah dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Tetap semangat, tetap mampu menjalani setiap tanggung jawab pelayanan dalam keterpanggilan iman, sehingga hamba-hamba-Mu ini tetap kuat, tetap mampu menjadi alat berkat-Mu di tengah-tengah jemaat untuk melayani kehidupan jemaat yang ada, sehingga juga para pelayan-Mu tetap berdiri tegak karena Tuhan yang selalu menopang dan memberikan pertolongan. Maka dari itu ya Tuhan Allah, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Kabulkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita mengangkat pujian dunia semakin berkabut sambil berdiri. Dunia semakin berhabut, gelap menakutkan, badai serta gelombang menerpa bahtera hidupku. Hatiku jadi bimbang, imanku semakin goyah. Untungku punya Yesus, nakoda bahteraku. Kasih-Mu Tuhan, Ia nyatanya, tak pernah meninggalkanku. Kasih-Mu Tuhan, mulia dan benar, Engkaulah penolong setia. Bertekunlah dalam iman, pergilah dan layanilah Allahmu dengan percaya pada kasih dan anugerah-Nya. Ingatlah amanat firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayatnya yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
jemaat mengucapkan terima kasih kepada Kadim kita pada saat ini, Pendeta Priscilla Turang, Sarjana Teologi, yang telah menuntun ibadah pada saat ini, juga majelis penyelenggara, majelis kolom 1, kantoria organis, dan yang telah memberikan persembahan syukur, serta kesungguhan jemaat yang telah bersekutu dalam ibadah pada saat ini, walaupun berada di rumah masing-masing, diucapkan terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ibadah kami boleh selesai dengan begitu baik Tuhan. Kami yakin dan percaya itu karena tuntunan kasih penyertaan-Mu Bapa, sehingga ibadah kami boleh selesai dengan begitu baik. Berkati Pendeta Priscilla Tuhan dalam dia menjalankan setiap tugas pelayanannya juga Bapa, bersama dengan keluarga. Kiranya Engkau memberkati bersama dengan keluarga apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan, pasti Engkau berikan tepat pada waktunya. Berkati kami juga Tuhan yang telah bertugas, biarlah Roh Kudus-Mu akan terus selalu menyala-nyala dalam kehidupan kami. Berkati kami juga semua dimanapun kami pergi dan berada di rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah Bapa, ketika kami akan melaksanakan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami bisa membagikan berkat dimanapun kami pergi dan berada. Di doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk dan ibadah telah selesai.